Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian ringkasan kitab Fiqih Al-Ad'iyah wal Adhkar, ringkasan kitab fikih doa dan dzikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari salah satu dari zikir sebelum tidur. Ya, insya Allah beberapa edisi, 2 atau 3 edisi yang akan datang masih berkaitan dengan zikir sebelum tidur. Artinya zikir sebelum tidur yang diajarkan oleh Nabi SAW itu banyak, itu beraneka ragam, dan kandungannya sangat luar biasa, demikian pula dengan keutamaannya. Di antara zikir tersebut, wa min dzalika ma tsabata fi sahihain min hadits Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Di antaranya apa yang tercantum dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW pernah berkata kepadaku, kata Al-Bara bin Azib, idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-salati. Kata Rasul SAW, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu alias mau tidur, fatawadda, maka berwudu'lah seperti engkau wudu untuk sholat. Summa ittaji ala syikkikal aiman, kemudian berbaringlah di atas bagian kanan dari tubuhmu, badanmu. Summa qul, kemudian katakanlah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahmu kepadamu. Wa fawwattu amri ilaik, dan aku menyerahkan semua urusanku kepadamu.
wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh rasa harap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan dengan nabimu yang engkau utus. Ini salah satu zikir sebelum tidur. Memang agak panjang namun maknanya luar biasa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja illa ilaik, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Kurang lebih ada 8 isi bagian dari zikir sebelum tidur ini. Kemudian kata Ar-Rasul SAW, apa keutamaannya? Fa'in mutta min lailatika mutta wa anta alal fitrati. Jika setelah membaca zikir tersebut engkau meninggal dunia pada malam itu juga, engkau meninggal di atas fitrah al-Islam. Luar biasa keutamaannya. Waj'alhunna min akhiri kalamika, dan jadikan zikir ini sebagai akhir ucapanmu. Qala faraddatuhunna li astadkirahunna, kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, setelah Rasul mengajarkan aku zikir tersebut, aku menghafalkannya, mengingat-ingatnya, membacanya terus. Fakultu amantu bi rasulika alladzi arsalta. Ketika aku murajaah atau mengulang zikir tersebut di hadapan Rasul, aku mengucapkan di akhir zikir tersebut, dan dengan Rasulmu yang engkau utus. Qala, Rasul mengatakan, bukan itu lafadznya. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, namun lafadz yang benar, dan dengan nabimu yang engkau utus. Hadis ini sekali lagi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak hafizallahu taala. Kata beliau, fahadal hadisul azim yashtamilu ala ba'dil adab allati yahsun bil muslim an yuhafidhu 'alaiha inda naumihi. Hadis ini sangat agung, mencakup beberapa adab yang selayaknya dilakukan dan terus dilakukan oleh seorang muslim ketika mau tidur. Islam agama yang komplit, yang sempurna, semuanya sudah diajarkan oleh al-Islam. Segala bentuk adab, adab tidur, adab qada'ul hajah, adab bertetangga, adab masuk masjid, masuk rumah, semuanya sudah komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini yang Allah katakan dan ini yang wajib untuk kita yakini. Maka kalau seorang muslim yang bijak, muslimah yang bijak, harus betul-betul paham Islam sudah sempurna, cukup melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adab sebelum tidur. Waqad arsyada sallallahu alaihi wasallam awwala ma arsyada fi hadal hadis man awa ila firashihi an yatawadda wudu'a lis-shalah. Di antara adab pertama mau tidur, berwudu terlebih dahulu. Sama dengan wudu seperti mau salat. Wa dzalika liyakuna inda naum ala akmali ahwalihi. Agar ketika dia tidur dalam
keadaan yang paling sempurna. Kalau ada yang bertanya, loh kan kalau tidur membatalkan wudhu, ya sudah biarkan. Yang penting sudah kita apa? Mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah SAW berwudhu ya ketika mau tidur. Nah, kenapa demikian? Sekali lagi ini dalam rangka ittiba sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau sholat ya wudhu lagi. Misalnya bangun tengah malam mau sholat tahajud, ya wudhu lagi. Wudhunya tadi sudah batal. Dengan apa? Tidur yang lumayan panjang. Wa dzalika liyakuna inda naum ala akmali ahwali wa hiya tahara. Wa liyakuna dzikruhu lillah azza wa jalla inda naumi ala halit tahara. Dan di antara hikmahnya kenapa wudhu sebelum tidur, juga di antaranya agar ketika dia mengucapkan zikir-zikir yang Rasul ajarkan, itu dalam keadaan dia apa? Bersuci. Meskipun tidak ada masalah. Kalau dia tidak bersuci kemudian berzikir tidak ada masalah. Bukan syarat orang berzikir harus berwudu. Namun yang lebih afdal, yang lebih sempurna, yang lebih baik berwudu. Nah, wahyal halul akmalil muslim fi dzikrillah azza wa jalla. Thumma wajjaha sallallahu alaihi wasallam ila an yanamal muslim ala shikkihil aiman. Kemudian dia tidur atau berbaring di atas bagian kanan dari tubuhnya, badannya. Tanpa kita mengetahui misalnya apa hikmahnya atau apa keutamaannya dalam ilmu kesehatan, cukup sudah apa kata Rasulullah SAW. Makanya ulama mengatakan is'alu anid dalil wala tas'al anit ta'lil. Tanya apa dalilnya, jangan tanya kenapanya dulu. Ya. Kalaupun kita sudah tahu itu dalilnya sahih. Seperti di sini tidur dengan berbaring di atas bagian kanan tubuh kita tanpa kita tahu apa manfaatnya dalam ilmu kesehatan. Ketika sudah tahu dalilnya, sami'na wa ata'na. Meskipun ini semuanya hukumnya mustahab, tidak ada yang wajib. Zikirnya, wudhunya. Namun sekali lagi, secara umum dalam ilmu syariat cukup kita tahu dalilnya. Adapun kenapanya, ya itu belakangan. Jangan tanya kenapanya dulu, meskipun dalilnya tidak ada. Jangan. Tanya dulu apa dalilnya. Kalaupun kita tahu manfaatnya dalam ilmu kesehatan misalnya, maka ini semakin menambah iman kita, semakin menambah semangat kita untuk mengamalkan. Cuma sekali lagi, jangan mendahulukan kenapanya dulu dibandingkan dalilnya terlebih dahulu. Wahya akmalu ahwalil muslim fi naumihi. Dan ini adalah keadaan yang paling sempurna ketika orang itu tidur. Thumma arsyadahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hadhihi al-halil kamila an yabda fi munajati rabbih azza wa jalla bidzalika du'ail azim alladzi arsyada ilaihi salawatullah wa salamu alaihi. Kemudian Rasul memberikan petunjuk lagi adab mau tidur. Ini adalah keadaan yang untuk menyempurnakan yang tadi. Jadi ada 3 adab sebelum tidur dalam hadis ini. Berwudu, kemudian berbaring di atas sebelah kanan dari badan kita. Kemudian yang ketiga bermunajat dengan membaca doa yang Rasul atau zikir yang Rasul ajarkan di sini. Kemudian kata beliau, wa inna mimma yanbaghi an ya'taniya bihi muslim fi misli hadzal maqam an yata'ammal ma'ani al-ad'iyah wal adhkar al-ma'thura. Dan ini sudah kita sampaikan dari awal, zikir yang diucapkan oleh seorang muslim atau muslimah selayaknya untuk dia pahami. Seperti yang sudah kita sering nukilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, zikir yang paling afdal, yang paling bermanfaat, yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Dan ini sangat berpengaruh, sangat positif dalam kejiwaan dan dalam kehidupan kita. Terutama zikir yang akan kita
pelajari maknanya di sini, luar biasa maknanya, dan itu ada kaitan juga dengan keadaan orang itu sedang tidur. Kata beliau, liyakuna dzalika akmalahu fi munajatihi li rabbi azza wa jalla wa du'aiyah, agar ini lebih menyempurnakan ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama dari bagian zikir tadi, Rasul SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Maknanya, ai innani ya Allah qad raditu tamama ridha antakuna nafsi tahta masyiatik. Maknanya, sesungguhnya aku ya Allah telah ridha dengan penuh keridhaan untuk jiwaku ini di bawah kehendakmu. Terserah dirimu ya Allah, engkau apakan jiwaku ini. Karena orang yang tidur, sebagaimana kata Allah dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya, dan Allah pula yang mewafatkan jiwa ketika tidurnya. Jadi Allah menamakan orang yang tidur itu juga orang yang apa? Wafat. Ya. Namun masih dikembalikan kalau dia bangun tidur. Ya, namun kalau Allah nggak kembalikan kepada badannya, tadi poin yang pertama, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa ketika kematian. Sekali lagi, zikir ini sangat pas dengan keadaan orang yang sedang tidur. Ya Allah, aku ridha dengan penuh keridhaan untuk jiwaku di bawah kehendakmu. Terserah apa ya yang engkau kehendaki. Tatasarraf fiha bima syi'ta. Terserah engkau apa yang engkau kehendaki ya Allah. Wa taqdi fiha bima arata min imsakiha au irsaliha. Terserah apakah engkau ya lepaskan lagi atau engkau tahan. Sekali lagi, seorang yang mau tidur itu selayaknya menjiwai, dirinya sudah pasrah. Nanti bisa bangun atau tidak. Alias masih bisa menghirup udara segar di dunia atau sudah pindah ke alam yang lain. Ya, sekali lagi, ini adalah seorang yang betul-betul paham jiwanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa antal ladzi biyadihi maqalidus samawati wal ard. Engkaulah ya Allah di tanganmu kekuasaan langit dan bumi. Wa nawasil ibad jami'uhum maqudatun biqada'ika. Ubun-ubun para hamba-hamba ini semuanya terikat dengan takdirmu ya Allah. Sekali lagi kata Syekh, wa nawasil ibad jami'uhum maqudatun biqada'ika wa qadarika. Semua ubun-ubun manusia ada dalam takdirmu ya Allah. Takdifihim bima aratta. Engkau yang memutuskan, engkau yang mentakdirkan sesuai dengan kehendakmu. Wa tahkum fihim bima tasya. Dan engkau menghukumi sesuai dengan yang engkau kehendaki. La radha li qada'ik wa la mu'aqiba li hukmik. Tidak ada yang bisa menolak takdirmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khotimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir ucapan kita kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian dipertegas lagi oleh Rasul pada bagian yang kedua, yaitu dengan ucapan beliau, wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan ya Allah urusanku kepadamu. Ini juga bentuk penekanan, penegasan, pengkokohan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dirinya la haula wala quwata illa billah. Apalagi dalam keadaan tidur,
dia tidak sadar ya sama sekali apa yang di sekelilingnya, maka dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ja'altu sya'ni kullahu ilaik. Aku serahkan, aku jadikan semua urusanku hanya kepada Engkau ya Allah. Sekali lagi, ini bukan hanya pada waktu seorang hamba dalam keadaan tidur, namun dalam segala keadaannya. Seperti yang sudah mungkin kita isyaratkan pada zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah segala urusan. Ya, semuanya kita serahkan kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Dan jangan engkau jadikan semua urusanku ini aku gantungkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Seorang muslim muslimah yang bijak menyerahkan hidupnya semua urusannya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Wa fawwatu amri ilaik. Dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Ai ja'altu sya'ni kullahu ilaik. Wa fi hadza al-i'timadu 'ala Allah azza wa jalla wa tawakkul at-tam alaih. Dan di dalam ucapan wa fawwatu amri ilaik ada bentuk al-i'timad, bersandar hanya kepada Allah, bertawakal dengan sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu sifat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Dan tawakal ini sekali lagi merupakan salah satu sifat orang-orang yang beriman dan keutamanya sangat amat banyak. Di antaranya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi segala urusannya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal tidak akan mungkin bisa diganggu oleh asyaitan. Sebagaimana firman Allah, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak akan mungkin bisa mengganggu orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Itla haula lil abad wala quwata illa bihi subhana." Tidak ada daya dan kekuatan bagi seorang hamba kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di malam hari juga banyak kejahatan baik dari jin maupun dari manusia. Maka seorang hamba dengan ucapannya tadi wa fawwatu amri ilaik, ingin untuk dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan lagi, ini sekali lagi luar biasa kalau kita betul-betul paham isinya, mengokohkan tauhid, tawakal kita, mengokohkan langkah kita untuk senantiasa di atas at-tauhid dan al-aqidah yang as-sahihah. Kata Rasulullah SAW, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Ai asnatuhu ila hifdika wa riayatika lima alimtu annau la sanada yutaqawa bihi siwa. Kata Syekh, maksud dari alja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan jiwa ragaku, diriku, punggungku kepada hifdzika, penjagaan. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Kita berdoa seperti ini untuk dijaga oleh Allah, terutama tadi di kala malam hari yang banyak kejahatan,
baik dari golongan jin maupun manusia. Kita serahkan semuanya kepada Allah agar Allah menjaga diri kita. Wari ayatika lima alim tu, kan aku tahu tidak ada tempat bersandar kecuali kepadamu. Wala yanfa'u ahadan illa himaka, tidak ada yang bermanfaat bagi hamba kecuali penjagaanmu. Wa fi hada isyara ila iftiqar abad ila Allah azza wa jalla. Dan di sini pula kita diberikan pelajaran oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita ini sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kita manusia la haula wala quwata illa billah. Baik yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat biasa, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa fi hadza isyarah ila iftiqar abad ila Allah jalla wa ala. Di dalam ucapan ini ada isyarat tentang bagaimana fakirnya hamba kepada Allah, bahwasanya hamba selalu butuh kepada pertolongan Allah azza wa jalla fi sya'ni kullihi, dalam segala urusannya, baik dalam jiwa raganya, baik dalam masalah keluarganya, baik dalam masalah urusan pekerjaannya, semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula fi naumihi, pada waktu dia tidur. Bayangkan seandainya dia tidak bisa tidur, butuh mungkin pengobatan yang ekstra, butuh harta yang melimpah. Maka sekali lagi, ini sesuatu yang kelihatannya remeh. Namun, manusia baru sadar kalau mungkin dia mendapatkan musibah, tidak bisa tidur, atau mungkin mendapatkan gangguan ketika tidur. Maka sekali lagi, dia selalu butuh pertolongan Allah, selalu butuh perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula fi yaqdatihi, pada waktu dia bangun, dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga nanti akan ada kaitannya dengan zikir yang kita ucapkan ketika keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Wa harakati wa sukunihi wa sairi ahwalihi. Setiap gerak-geriknya, bahkan ketika dia diam pun butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib untuk dijiwai oleh setiap muslim muslimah. Dia senantiasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian selanjutnya, wa qauluhu rahbatan wa rahbatan ilaik. Dengan penuh rasa harap dan rasa takut kepadamu ya Allah. Ai innani aqulu ma sabaqa kulluhu wa ana rahibun. Aku mengatakan 4 poin tadi memang ada kurang 1, yaitu wa wajjahtu wajhi ilaik. Ini semuanya aku ucapkan dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Ini merupakan salah satu ciri khas orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selalu diiringi dengan rasa harap kepada Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat, mengharapkan pertolongan dari Allah. Namun di sisi yang lain, dia juga takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dalam dia beribadah, dia senantiasa didasari oleh rasa takut dan rasa harap. Tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka
dalam keadaan khaufan, takut dan juga berharap. Ini ketika beribadah diiringi dengan rasa takut dan rasa berharap. Demikian pula dalam urusan dunia. Mungkin dia bekerja atau mungkin dia berniaga ataupun berdagang. Ada rasa harap, mengharapkan pertolongan dari Allah agar rezekinya dibarokai, rezekinya lancar, agar dijauhkan dari yang haram, berharap. Namun di sisi lain juga dia ada rasa takut. Untuk apa? Jatuh ke dalam yang haram. Untuk dia apa? Jatuh, bangkrut dan sebagainya. Selalu ada dua hal ini. Makanya kata para ulama, dua hal ini ibaratnya seperti sayap seekor burung. Burung tidak akan bisa terbang dengan baik kecuali dengan dua sayapnya. Rasa harap dan rasa takut, itulah sayap orang yang beriman. Ketika dia ada musibah, dia tidak terlalu takut yang berlebihan, dia ada penyeimbangnya rasa harap. Kalau dia sudah mulai mau jatuh ke dalam dosa dan maksiat, dia ingat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti penyeimbang bagi seorang muslim. Kalau dia takut terus, jatuh ke dalam rasa putus asa. Kalau dia berharap terus, nanti dikhawatirkan jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Maka dua hal ini yang terus harus ada pada diri seorang hamba ketika sekali lagi berbuat yang mubah, urusan dunia atau urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirat. Ketika seorang hamba tadi mengucapkan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika dan seterusnya, raghbatan wa rahbatan ilaik. Ada rasa harap, rasa takut. Raghibun tamama raghbah fi fadlikal wasi' wa in'amikal azim. Mengharap dengan sempurna harapan untuk meraih karuniamu yang luas ya Allah dan nikmatmu yang maha agung. Warahibun minka wa min kulli amrin yuqi'u fi sakhatika. Dan juga rasa takut jangan sampai jatuh ke dalam kemurkaanmu ya Allah. Sekali lagi, ini sikap yang bijak dari seorang muslim muslimah dalam kehidupannya sehari-hari. Harus ada rasa harap, harus ada rasa takut. Bahkan kata Syekh, wa hadha huwa sya'nul anbiya wassalihin. Dan inilah keadaan para nabi dan orang-orang saleh min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya jama'una fi du'aihim bainar raghab war rahab. Menggabungkan antara rasa harap dan rasa takut. Kama qala Allah taala, sebagaimana yang Allah firmankan tentang para nabi. Ini sifat para nabi dan juga sifat orang-orang yang saleh tadi. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahabah. Sesungguhnya mereka, yaitu para anbiya, senantiasa bersegera dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, raghaban wa rahabah, dengan diiringi rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka khusyuk, tunduk kepada kami. Kemudian bagian yang berikutnya, summa qala sallallahu alaihi wasallam fi hada du'a la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu. Ai la malaza wa la mahraba wa la makhlasa min uqubatika illa bil faza ilaik wal i'timadi alaik. Maksudnya, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk menyelamatkan dari siksa Allah kecuali dengan berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah dan pasrah dan tawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ucapan yang selayaknya untuk terus kita ingat. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan diri kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, sekali lagi, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa mengabulkan doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semakin mengokohkan tauhid kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang menurunkan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan, mewafatkan kita. Maka gantungkan selalu hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah menyatakan dengan pernyataan-pernyataan tadi yang luar biasa isinya, diiringi dengan kata-kata amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan dengan nabimu yang engkau utus. Kata sebagian para ulama, ucapan ini ibaratnya seperti tawassul dengan al-amal as-soleh. Kalau seperti tadi itu adalah bentuk doa seorang hamba kepada Allah. Dia mengharapkan pertolongan kepada Allah. Kemudian didasari atau dibarengi dengan tawassul, yaitu menjadikan perantara amal soleh agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amal soleh adalah al-iman. Harus kita pahami juga, amal itu masuk ke dalamnya al-i'tiqad. Sebagaimana kita kalau belajar definisi iman, iman adalah ucapan dan perbuatan. Kata para ulama, di situ mencakup ucapan hati dan ucapan lisan. Amal mencakup amalan hati dan amalan anggota badan. Maka seorang yang ingin doanya agar dikabulkan oleh Allah, dia bertawasul dengan amal soleh, dan di antara amal soleh adalah al-iman. Iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, dan juga iman dengan 6 rukun al-iman. Kata Syekh, ai amantu bi kitabika al-azim al-Qur'anil Karim alladzi la yatil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Aku beriman kepada kitabmu yang agung, yaitu Al-Quran, yang tidak ada kebatilan di depannya dan juga tidak ada kebatilan di belakangnya, yang diturunkan oleh Allah yang maha hakim dan maha hamid. Kemudian juga kata Rasul tadi, binabi kalladzi arsalta, dan beriman kepada nabi yang diutus, yaitu maksudnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dan tadi keutamaannya sangat agung kalau orang itu membaca zikir tadi. Saya ulang lagi zikirnya kalau mungkin mau diingat atau dihafalkan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Maka kalau sekali lagi orang itu membaca zikir tersebut ketika mau tidur di kala malam hari, kemudian seandainya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan meninggal di atas fitratul Islam, di atas at-tauhid. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, terutama berkaitan dengan pembahasan kita. Tafadhalu, silakan. Tidak ada? Silakan, Pak. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama yang bisa kita jawab, urusan agama, urusan ibadah ini adalah tauqifi, yaitu harus ada dalilnya. Dan dalil itu hanya pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW
serta ijma ya ahlu sunnah ataupun ulama as-salaf ataupun ya ijma para ulama kaum al-muslimin. Adapun pendapat si B, si C, siapapun dia, ya ulama siapapun dia bukan dalil, ya. Maka pendapat ulama butuh dalil. Ya, apa dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, maka apa? Cukup dengan apa yang sudah apa Rasul ajarkan. Kalau memang nggak ada, ya misalnya mohon maaf, zikir kan ada zikir orang mau bergaul dengan istrinya. Ini kan untuk orang yang sudah apa? Masa yang belum nikah dikasih zikir yang lain, biar apa? Sama. Ya nggak bisa. Kalau memang belum waktunya ya sudah. Ya sekali lagi dalam masalah ibadah cukup dengan apa yang sudah ada ajarannya. Makanya tadi sebetulnya kalau mau dibahas lagi, ketika Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengulang-ulang zikir, beliau keliru. Ia mengatakan amantu bi rasulika, aku beriman kepada Rasulmu alladzi arsalta yang engkau utus. Padahal ya 11-12 dengan Nabi dan Rasul. Paham ya? Lafadz hadisnya amantu bi nabiyika. Lafadz hadisnya amantu bi nabiyika. Sahabat ini ya mungkin namanya orang baru menghafalkan keliru. Bi rasulika. Ya diganti dengan apa? Rasul. Nabi dan Rasul secara makna kan 11-12 ya. Tapi Rasul apa? Ya tidak ridho diganti. Kata beliau la wa bi nabiyika ladzi arsalta. Artinya apa? Dalam ibadah jangan rubah-rubah, jangan menambah-nambah. Paham ya? Padahal ini sepele kelihatannya. Namun Rasul tidak ridha. Apalagi tadi. Sekali lagi, ucapan ulama, pendapat ulama bukan dalil. Ya, pendapat ulama butuh dalil. Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada dalilnya, ya sudah cukup apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mungkin yang dikatakan tadi, ini ada sebagian riwayat yang mungkin di luar atau mungkin mirip dengan itu. Ada katanya dulu anak-anak para salaf, ya katanya itu dikalungkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada kayak pelepah kurma atau mungkin kalau kita sekarang ini atau papan tulis kecil ya ditulis ayat-ayat kemudian digantungkan. Ini yang benar. Kata para ulama, ini bukan untuk jimat, ya, namun ini untuk mendidik, mengajarkan anak menghafalkan yang ditulis tersebut. Paham ya? Sekali lagi, ini yang benar. Makanya mungkin antum pernah lihat, ya, yang di YouTube yang pernah viral itu anak-anak di Afrika dari Mauritania, Ethiopia itu mereka belajar hafalan Al-Quran. Bukan pakai mushaf, tapi pakai apa? Papan kayu ditulis. Ya, ini masih tradisional mereka dan juga memang kekurangan ekonomi mereka. Ditulis sebagaimana zaman salaf dahulu. Ditulis kemudian kalau sudah hafal dihapus dan kuat-kuat hafalan mereka. Itu bukan untuk jimat, paham ya? Ya, namun untuk apa? Mereka hafalkan. Itu yang benar. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain atau cukup? Silakan. Nah. Jadi dikatakan kalau kita mengamalkan zikir ini, Nah. kemudian dalam Islam ya. Insya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan maksudnya ya sebagaimana kata Rasul SAW, man kana akhiru kalami la ilaha dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mirip dengan ini. Sekali lagi, keutamaannya luar biasa dan ini tanda-tanda husnul khatimah. Cuma bagi yang hidup ya menyaksikan, misalnya dia menyaksikan saudaranya zikir ya ini dibaca sebelum dia meninggal dunia, tidak boleh langsung mengatakan oh pasti dia masuk surga. Ini sekedar tanda saja. Ini tanda yang baik. Dia meninggal dalam keadaan sebelum meninggal tadi mau tidur membaca zikir ini. Nah, makanya Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ada lagi atau mau tutup?
Taib, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.